Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita akan belajar satu hal yang amat sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya dan mau mengikut Yesus. Kita baca terlebih dahulu Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-34. Sudah siap semua? Kita baca bersama-sama ya. Semua aja. Yuk, 1, 2, 3. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Dalam beberapa waktu terakhir ini, saya khususnya, mungkin juga orang-orang percaya lain, merasakan kondisi dunia yang begitu susah, yang kita tuh nggak bisa mengatasi. Kita orang-orang percaya memiliki satu keyakinan iman di dalam Yesus. Kita percaya bersama Yesus kita bisa melakukan apa saja. Tetapi kenyataannya sampai sekarang ini jadi masalah seluruh dunia. Apa daya kita bersama Yesus untuk mengatasi COVID? Kita bisa mengusir COVID? Harusnya bisa. Kenapa tidak? Nah, ini yang menjadi pergumulan. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita di India, ya, yang mayoritas beragama Hindu, itu ramai-ramai mikul dewa-dewa, patung-patung dewa-dewa dimasukkan ke sungai Gangga. Mereka marah. Dewa-dewa yang kami sembah ternyata gak bisa ngatasi COVID. Mungkin yang lain juga sama. Nah, di dalam pergumulan seperti itu, saya sungguh bersyukur Tuhan memberikan jawaban. Ya, tadi telah kita baca, ini pasti kita sudah sering membaca kisah Yesus di Gadara atau di Gerasa menurut Markus dan Lukas, daerah Dekapolis yang sekarang itu termasuk wilayah Yordania. Jadi Yesus datang ke sana naik perahu, kemudian ditemui oleh orang yang kerasukan setan. Dan di sini cukup aneh, karena Matius mengatakan 2 orang, tapi Markus dan Lukas mengatakan cuma 1. Dan ini orang ini berbahaya, dirantai, dibelenggu, bisa dilepas. Nah, akhirnya Yesus datang ke sana, dan akhirnya Yesus bisa membebaskan. Jadi orang itu bisa diusir roh-roh jahatnya. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kita nanti belum cerita masalah roh jahat itu masuk ke dalam babi.
2000 ekor. Dan kemudian babinya terjun ke danau. Nah, tapi itu bukan itu yang kita bicarakan saat ini. Yang kita bicarakan ini adalah setelah Yesus bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang di Gadara atau di Gerasa itu, yaitu orang kerasukan setan yang sudah dibelenggu, dirantai tetap bisa dilepas dan sangat berbahaya sehingga banyak orang tidak berani lewat sana. Nah, Yesus bisa menyelesaikan. Yesus datang bisa menyelesaikan. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Nah, sekali lagi saya bacakan ya di ayat yang ke-34. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak. Mendesak itu apa? Usir. Supaya ia meninggalkan daerah mereka. Aneh kan? Mereka punya masalah kan? Ini Dekapolis, 10 kota. Deka itu 10, polis itu kota. Jadi 10 kota. Dan ini bukan wilayah Israel. Di sana ada satu tempat yang kerasukan, orang kerasukan. Setannya ini bukan setan biasa, ini legion. Yang jumlahnya amat sangat banyak. Orang yang kerasukan setan itu berada di pekuburan. Gak berani orang lewat sana. Sangat berbahaya, sangat mengerikan. Nah, Yesus datang bisa mengatasi masalah. Seharusnya kan disambut. Betul gak? Harusnya kan disambut. Ini dia penyelesai persoalan. Tapi ternyata apa? Malah diusir. Yesus diusir dari, nanti baca sendiri di dalam yang Markus 5 ayat 1 sampai 20, Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Intinya ini sama dengan persoalan kita sekarang ini. Kita percaya Yesus adalah jawaban. Betul nggak? Kita percaya nggak kalau Yesus itu adalah jawaban? Percaya nggak? Percaya. Yesus itu jawaban atas setiap masalah. Apapun masalah di dalam dunia ini bisa diselesaikan oleh Yesus. Manusia yang tadinya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kemudian jatuh dalam dosa, terpisah dan akhirnya menuju kebinasaan, bisa diselesaikan oleh Yesus. Yesus menebus dosa di atas kayu salib. Dan dia mengutus Roh Kudus untuk menolong membimbing kita menjadi ciptaan yang baru. Tapi faktanya sampai sekarang ini Yesus sudah mati di salib 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang persoalan belum selesai. Kenapa? Yang salah siapa? Yang salah Tuhan. Tuhan sudah turun ke dunia. Tuhan sudah datang. Seperti Tuhan sudah datang ke Gadara. Dan Yesus bisa menyelesaikan masalah. Orang yang kerasukan setan itu bisa dibebaskan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kita ini sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi ada perintah Tuhan yang kita tidak mengerti dan kita tidak melakukannya. Akibatnya apa? Kita tetap tidak bisa menyelesaikan persoalan masalah-masalah kita. Intinya adalah kita ini menolak Yesus. Dan satu hal lagi yang sangat penting yang harus kita lakukan apa? Selain menolak Yesus, orang Gadara ini gimana? Mendesak Yesus untuk pergi dari wilayahnya. Dengan kata lain, yang pertama, kita menolak Yesus. Yang kedua, kita ini mengusir, tidak memberi tempat bagi Yesus. Tidak merasa punya masalah.
Atau kalau masalah ya udahlah, dianggap sepele. Jadi intinya cuma satu. Kita menolak Yesus dan tidak memberi tempat kepada dia. Dan memang faktanya, Yesus itu Allah yang turun ke dunia, datang ke manusia, jadi manusia, itu memang ditolak dan tidak dikenal oleh Yesus. Yuk kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Ayat 10 dan ayat 11. Coba tolong diperhatikan. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka menolak. Waktu Yesus datang ditolak. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi menolak dan tidak memberi tempat. Tidak menolak dan tidak memberi tempat itu adalah hal yang sangat fatal. Waktu dinubuatkan oleh para nabi, Mesias akan datang, semua menyambut orang-orang Yahudi. Yes, nanti satu saat Mesias akan datang. Tapi waktu akhirnya datang, gimana? Wah, mau lahir aja gak ada yang terima. Betul gak? Yusuf dan Maria datang dari Nazaret, pergi ke Bethlehem tempat dia harus lahir. Tidak ada tempat penginapan yang menerima. Kalau mau ada gak? Pasti masih ada. Mau bayar mahal. Yesus ditolak dan tidak diberi tempat. Untung ada gembala-gembala yang punya kandang kambing dan domba dan juga punya tempat tidur yang sebetulnya tempat makan binatang, yaitu palungan, dan kain lampin gombal yang kotor yang mau memberi tempat kepada Yesus. Sehingga malaikat-malaikat bersorak. Orang-orang Majus 2 tahun kemudian datang. Saat kita mau menerima Yesus dan memberi tempat, apa yang kita lakukan akan penuh kuasa. Karena apa? Karena kalau kita memberi tempat di dalam hati kita pada Yesus, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tidak ada perkara yang mustahil. Masalahnya adalah kita ini orang-orang percaya beribadah. Kita beribadah enggak? Orang dunia beribadah enggak? Berdoa enggak? Membaca firman enggak? Memuji enggak? Puasa enggak? Melakukan ritual-ritual enggak? Baptis enggak? Semua melakukan, tetapi semua omong kosong. Yesus sendiri yang mengatakan begitu. Yuk kita buka Yesaya 29 ayat 13. Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi faktanya kita orang-orang percaya tiap minggu ibadah. Memberikan persembahan enggak? Memberikan perpuluhan enggak? Memuji enggak? Main musik enggak? Semua dilakukan. Tapi selama itu semua dilakukan,
tanpa menerima Yesus dan memberi tempat kepada dia, semua yang dikatakan Yesaya ini menjadi kenyataan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Hatinya jauh karena hati kita tidak ada tempat untuk Yesus. Yesus lahir gak dikasih tempat. Yesus mengembara kemana banyak diusir toh? Betul nggak? Di dalam Injil Matius juga, yuk kita lihat. Yesus di Matius 13. Kita lihat. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Matius 13 ayat 53 sampai 58 judulnya apa? Yesus ditolak di Nazaret. Nazaret itu tempat siapa? Asal mulanya Yusuf dan Maria di sana. Memang lahirnya di Bethlehem, tetapi kemudian setelah pulang dari Mesir kembali ke Nazaret. Kita baca. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka apa? Kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Mujizat sedikit. Bahkan Markus bilang gak ada. Kenapa? Mereka percaya Yusuf orang baik, Maria orang baik. Mereka takjub gak dengan perbuatan Yesus? Pengajarannya, kuasanya, mujizatnya. Tapi tidak ada mujizat. Bahkan Yesus ditolak. Dan setelah itu pergi ke Kapernaum, pergi ke tempat-tempat. Di Nazaret ditolak. Karena penolakan dan tidak memberi tempat kepada Yesus itulah yang membuat kita sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mengatakan si A, si B, gereja ini, gereja itu. Kita semua. Buktinya kita sekarang nggak bisa mengatasi COVID kan? Karena apa? Kan kita sudah berdoa. Kan kita sudah memuji. Kita sudah beribadah. Kita sudah baca firman. Selama itu semua dilakukan cuma sekedar mulut dan bibir. Tidak memberi tempat kepada Yesus di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita. Di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Kalau kita tidak menerima dan memberi tempat Yesus, semua itu akan sia-sia. Mujizatnya nggak ada. Kalaupun ada cuma sedikit, cuma sekedar mujizat-mujizatan. Jadi yang paling penting buat kita sekarang itu adalah bagaimana kita ini harus ya dilanjutkan. Kita beribadah, kita melayani, kita berdoa, ada doa puasa, kita memberikan persembahan, kita memuji, menyembah. Lakukan semua itu. Tetapi jangan hanya dengan sekedar mulut, tidak, bibir saja. Kita harus menerima Yesus dan memberi tempat pada Yesus. Saat kita memberi tempat kepada Yesus, saat Yesus ada di dalam diri kita, terlebih sekarang Yesus itu dalam wujud Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi kenyataannya kita semua itu yang mendukakan Roh. Bahkan ada banyak orang-orang percaya yang memadamkan Roh. Bagaimana ada mujizat terjadi? Saya yakin pasti ada. Pasti ada orang-orang tertentu yang mau memberi tempat.
Tetapi yang Tuhan Yesus mau, semua orang percaya itu seperti itu. Kalau ada 1-2 orang sungguh-sungguh berdoa, memohon dan meminta, pasti akan terjadi sesuatu. Kalau kita menerima Yesus dan memberi tempat kepada Dia, sesuatu yang luar biasa terjadi. Percaya enggak? Yuk kita buka Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Yohanes 4 pasti sudah tahu ya. Kisah apa? Perempuan Samaria, ya. Yohanes 4, kalau nanti baca semua 1 sampai 42, tapi ini terlalu panjang. Baca aja sendiri-sendiri dengan sungguh-sungguh. Judulnya adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Yang ketika Tuhan Yesus mengetahui orang Farisi mendengar dan ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, kemudian Yesus itu pergi melintasi daerah Samaria, ya, sampai ia di sebuah kota, ya, coba dari ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena Yesus sebagai manusia, ya. Karena dia duduk di pinggir sumur. Kemudian ceritanya semua udah tahu ya, ada seorang perempuan. Ini seorang perempuan, ini perempuan kotor, perempuan yang nggak bener, sehingga dia datangnya itu siang-siang. Kenapa? Di Timur Tengah sana itu orang-orang tuh mengambil air ke sumur. Ingat ya, sumurnya tuh nggak di tiap rumah ada sumur. Apalagi sumur bor gitu, enggak. Waktu itu sumur-sumur biasa, sumur besar. Letaknya di luar kota. Nah, setiap pagi dan sore perempuan-perempuan itu ngambil air, bawa timba masing-masing, dimasuk buli-buli dan seterusnya. Nah, perempuan ini perempuan yang sangat kotor, nggak bener. Akibatnya apa? Yaitu nggak berani, dia malu ketemu sama orang-orang lain. Kalau ketemu pasti diolok-olok, mungkin dikatakan, hei pelacur, hei apa dan sebagainya. Makanya dia datangnya jam 12. Bukan satu kebetulan. Yesus tahu ada seorang perempuan yang memiliki hati yang tulus, tetapi dia kotor karena penuh dengan dosa. Dan Yesus tahu persis perempuan ini kalau ngambil air itu pas saat sepi, yaitu jam 12 siang, pas terik matahari. Nah, waktu Yesus duduk di situ, bukan sengaja perempuan itu datang. Dan kita sudah tahu ceritanya ya. Bagaimana ceritanya? Yesus minta air. Yesus orang Yahudi, sebagai manusia dia orang Yahudi. Dan perempuan itu orang Samaria. Yahudi dan Samaria itu tidak omongan, tidak berbicara. Yesus minta air. Perempuan itu heran. Kamu orang Yahudi kok minta air sama aku, orang Samaria? Terjadi percakapan-percakapan. Yesus mengatakan sesuatu yang luar biasa. Kamu minum air ini haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan, kamu tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Perempuan itu heran luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita baca lah mulai ayat yang ke-27 ya. Jadi setelah pembicaraan itu, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Karena murid-muridnya tadi pergi ke kota untuk beli makanan. Yesus sengaja berhenti di sumur mau ketemu sama seorang perempuan yang berdosa. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki? Atau apa yang kau percakapan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ternyata orang-orang Samaria itu kan 10 suku Israel yang terpecah. Kalau yang 2 suku itu kan Yehuda dan Benyamin kan di Yerusalem.
Nah ini kan 10 suku, kan musuhan sama orang Israel. Rupa-rupanya mereka itu masih mengharapkan adanya Mesias. Nah waktu perempuan ini ketemu, Yesus mengatakan, panggil suamimu. Ternyata dia belum pernah punya suami, tapi sudah punya banyak laki-laki. Ya kan bukan suaminya. Nah perempuan ini dituding kesalahannya, dikatakan kelemahan-kelemahannya. Dia heran. Dan dia bilang, ini pasti Mesias. Dan apa yang terjadi? Perempuan itu gak jadi ambil air, tempayannya ditinggal, dia pergi ke kota. Gak malu lagi dia. Karena dia sudah mengakui semua dosanya di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus. Saat kita mengakui semua dosa dan kesalahan kita, dan kita percaya kepada Yesus, kita tidak menolak dia dan memberi tempat kepada dia, mujizat akan terjadi. Nah, ya tadi. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Borok-boroknya dikatakan semua. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan, yaitu yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus memberikan petunjuk kepada kita, pada murid-muridnya. Kita makan nggak tiap hari? Makan nggak? Pagi, siang, sore makan. Itu makanan jasmani. Ada satu makanan yang rohani, yang harus kita lakukan kalau kita ingin bisa mengatasi persoalan, yaitu makan seperti apa Yesus makan. Apa yang Yesus makan? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sudah melakukan bagiannya dan kita harus melanjutkan. Kita melanjutkan apa sih? Kita ini orang yang sudah percaya Yesus itu tugas kita apa sih? Pekerjaannya apa? Menyaksikan kepada seluruh dunia ada Mesias yang menebus dosa dan yang olehnya kita beroleh jalan keselamatan. Kita selama ini apa yang kita lakukan? Apakah gereja-gereja sudah melakukan seperti itu? Ngurusin siapa? Sudahkah ngurusin orang-orang yang belum percaya pada Yesus dengan memberi kesaksian? Ternyata belum. Kita ini belum makan makanan yang kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke, kita lanjutkan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Ada yang membajak, menabur, memelihara, menyiram. Yang menumbuhkan siapa? Hanya Tuhan yang menumbuhkan. Dan akhirnya nanti akan menuai. Ya, lanjut. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi Yesus memberikan petunjuk pada murid-muridnya. Kamu tuh belum mengerjakan. Kamu tuh belum memberi tempat kepada aku. Kamu tuh sebetulnya kelihatannya aja ikut tapi menolak. Kamu sudah berdoa, kamu sudah memuji. Nah, kita sekarang lihat lanjut. Dan banyak orang, apa ini ayat 39?
banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Yang dikatakan Yesus kepada perempuan itu apa sih? Kebenaran. Walaupun itu memalukan buat perempuan itu. Panggil suamimu ke sini. Aku belum punya suami. Betul, yang sekian orang itu juga bukan suamimu. Dibongkar keborokannya, dibongkar dosanya. Tapi perempuan itu mengakui. Dan dia mengeluarkan kata-kata kesaksian kepada orang-orang dan orang-orang itu percaya ya. Saya ulangi ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, perhatikan ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya apa? Ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Beda sama orang Gadara tadi ya. Wah, geger. Karena apa? Orang kerasukan setan bisa beres. Bisa baik. Tunduk. Dan apa yang terjadi? Babi-babi terjun semua ke danau. Orang kota datang semua. Datang menjumpai Yesus. Terus apa? Mendesak untuk Yesus pergi, artinya tidak percaya dan tidak memberi tempat. Beda dengan orang Samaria ini. Dapat cerita dari seorang perempuan berdosa, percaya. Dan mereka minta supaya Yesus tinggal. Ya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Yesus mau nggak? Mau nggak diminta tinggal? Mau. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Apa yang terjadi? Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Benar nih Mesias yang sudah dinubuatkan. Karena mereka percaya, tidak menolak dan memberi tempat kepada Yesus. Barang siapa tidak menolak, maka Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tapi percaya dan memberi tempat kepadaku. Kalau kita memberi tempat kepada Yesus. Yesus berkata, salah satu syarat mengikut Yesus itu apa? Serigala mempunyai liang. Burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat. Kita percaya nggak kalau Mesias itu yang akan menyelesaikan masalah kita? Kenapa kita tidak memberi tempat pada dia? Kuncinya adalah kita harus memberi tempat kepada dia untuk meletakkan kepala. Yang kita pikirkan apa? Tempat yang megah-megah, yang besar-besar. Seperti kata muridnya waktu di Bukit Zaitun. Lihat guru, gedung itu luar biasa indahnya. Megahnya. Yesus berkata, tidak ada satu batu pun yang akan terletak. Kamu hanya memikirkan tempat-tempat yang megah-megah, besar-besar. Tetapi kepalaku nggak ada tempat untuk sekedar aku meletakkan kepala aja, tidak ada. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Semua orang percaya seluruh dunia, jangan menolak dia. Kemudian memberi tempat kepada Yesus untuk meletakkan kepalanya. Kita sudah berdoa belum? Sudah. Mungkin doa kita doa orang Farisi. Orang Farisi kalau berdoa gimana?
di perempatan-perempatan menengadang, Tuhan, aku bersyukur, aku tidak seperti orang itu. Aku sudah berpuasa, aku memberi perpuluhan, aku sudah begini. Ada seorang pemungut cukai di sudut menunduk. Dia bilang bagaimana? Tuhan ampuni aku, karena aku orang berdosa yang tidak layak. Yesus bilang, yang dibenarkan siapa? Pemungut cukai itu. Dan pemungut cukai itulah yang memberi tempat kepada Yesus. Salah satu pemungut cukai itu adalah penulis Injil Matius. Dia menerima Yesus dan dia dipakai Yesus untuk menulis Injil yang luar biasa. Jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa ternyata selama ini kita ini belum cukup hanya sekedar percaya. Belum cukup hanya sekedar berdoa, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tapi kalau Anda sudah memuji dari hati dengan tulus, ya puji Tuhan. Tapi kalau belum, ayo kita beri tempat pada Yesus untuk meletakkan kepalanya. Dan kita percaya Tuhan akan berikan kuasa yang luar biasa. Seperti perempuan Sikar itu. Kota semua bertobat. Padahal dia itu siapa? Dia bukan pendeta. Dia bahkan boleh dikatakan orang perempuan gak benar. Tetapi saat dia menerima Yesus, memberi tempat kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dia bersaksi, dia melakukan kehendak Bapa, melakukan makan makanan yang dikehendaki Bapa, yaitu melakukan tugasnya dan menyelesaikan tugasnya. Orang-orang kota Sikar semua bertobat. Itu karena apa? Karena kita sudah menerima Yesus dan memberi tempat kepada dia. Mau kita memberi tempat kepada Yesus? Kalau mau, ayo kita ambil tekad. Kita semua masih salah, tapi ayo kita sama-sama bangkit supaya apa? Dunia diselesaikan. COVID selesainya kapan? Kalau orang percaya tidak menolak Yesus dan memberi tempat kepada Yesus untuk meletakkan kepalanya. Saat Yesus bersama-sama dengan kita tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih kalau kami boleh belajar dari firman-Mu tentang Yesus menyeberang ke Gadara, ke kota Gadara dan Gerasa di Dekapolis, di mana di sana ada persoalan dan Yesus telah menyelesaikan persoalan itu. Namun orang kota itu semua menolak dan menyuruh Yesus pergi. Mereka bukan memberi tempat, tapi menolak. Dan kami juga sudah belajar Tuhan, bagaimana Engkau Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di Sikar. Dan perempuan itu percaya kepadamu. Dia melakukan tugasnya yaitu bersaksi pada kota. Dan orang sekota menerima Yesus. Bahkan minta Yesus untuk tinggal, memberi tempat. Dan Yesus 2 hari di sana terjadi satu kegerakan yang luar biasa. Bapak di sorga, meteraikan firman-Mu, mampukan kami supaya kami juga jadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengar dan kemudian melupakannya begitu saja. Kami percaya Tuhan, kami beribadah, kami berdoa, kami memuji, kami berpuasa, kami melakukan semua yang Kau perintahkan dengan hati kami. Bukan hanya sekedar mulut lidah bibir kami, tapi kami percaya. Hati kami mendekat, bahkan kami minta supaya Engkau Yesus masuk, tinggal di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, kami undang Engkau masuk, merasuk di dalam kehidupan kami, melekat di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bersama-Mu kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mujizat besar terjadi. Dan kami akan bersaksi ke seluruh dunia, di mana orang-orang dunia belum mengenal Engkau. Walaupun mereka sudah mengenal Engkau, mampukan mereka Tuhan, untuk mereka itu juga tidak menolak dan mau memberi Engkau tempat. Saat kami mau memberi Engkau tempat, kami percaya mujizat terjadi. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapak di sorga. Terima kasih.
Bapak, kami akan sudahi ibadah kami. Dan kami ingin Engkau memberkati kami. Dan kami mulai saat ini Tuhan, kami akan bertekad saat kami ibadah, saat kami mendengar firman, saat kami memuji, saat kami berdoa, saat kami melakukan semua hal, kami mau menerima Engkau dan memberi Engkau tempat yang terbaik di dalam kehidupan kami, di hati kami, di pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena itu Bapak, sekarang berkatilah kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku dari firman. Firman yang telah kami pelajari, tolonglah kami untuk dapat mengerti, memahami, dan menerapkannya sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapak, saudara, terima kasih. Berkatilah kami Bapak. Saudara, angkat kedua belah tangan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapak yang kekal. Bapak yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Namun Bapak itu begitu nyata karena tinggal bersama orang yang rendah hati. Dan hatinya remuk karena dosa. Dan Yesus sebagai Allah anak telah menyatakan Bapak itu sedemikian jelasnya. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan untuk menolong kami, membimbing kami di dalam kehidupan kami. Terimalah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.